Notoprojo, bangun desa, nguri-nguri kabudayan itu kalau itu adalah hasil dialektika saya sebetulnya Mbak, dengan beberapa tokoh sesepuh yang ada di Kelurahan Trianggo. Kemudian banyak orang yang beranggapan membangun itu dari sisi fisik. Tapi buat saya manusianya itu juga harus dibangun. Buat saya kalau informasi itu dibuka, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu. Selamat datang di Miguno Talks. Saya Anissa Herdanityas dan saat ini sudah bersama dengan Mas Andri Prasetyo. Yang jelas, hari ini kita akan ngobrol dengan topik yang sangat menarik mengenai Notoprojo, bangun desa dan nguri-nguri kabudayan. Selamat pagi Mas Andri. Pagi Mbak Nisa, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Mas, di sini tema kita hari ini menarik sekali Mas. Notoprojo, bangun desa, nguri-nguri kabudayan adalah salah satu jargonnya Mas Andri. Benar ya Mas ya? Betul. Lalu gimana sih Mas menuju semangatnya Mas Andri di Trianggo 1 ini? Artinya ini apa Mas? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan dan masyarakat di Trianggo. Kali kedua kita ketemu lagi, sering-sering aja ya diundang. Siap. Nggih, Notoprojo, bangun desa, nguri-nguri kabudayan itu kalau itu adalah hasil dialektika saya sebetulnya Mbak, dengan beberapa tokoh sesepuh yang ada di Kelurahan Trianggo. Kemudian saat saya menyampaikan semangat saya apa ini, seperti itu. Kemudian muncullah 3 kata tersebut, itu adalah semangatnya bagaimana. Itu sebenarnya tidak jauh lah dari bagaimana kita membangun SDM, SDA, kemudian tata kelola pemerintahan dan tidak meninggalkan unsur kebudayaan dalam membangun. Kata kuncinya itu sebetulnya. Oh ya, kata kuncinya itu ya Mas. Baik Mas, lalu ada nggak Mas maksud dan tujuan dari jargonnya Mas Andri ini? Ya, maksud dan tujuannya jelas, karena kita saat perencanaan dalam pembangunan kita harus punya konsep seperti itu, Notoprojo. Nah, saya membahasakan, mohon maaf kalau salah, tapi ini adalah definisi saya, bagaimana kita menata pasukan, istilah saya. Mohon maaf kalau salah, tetapi ini adalah istilah gampang yang ingin saya sampaikan. Pasukannya ini bukan berarti untuk pasukan untuk perang, tidak. Tapi bagaimana pasukan ini dalam arti konteksnya adalah masyarakat. Masyarakat yang sama-sama saya ajak untuk berpartisipasi dalam membangun, itulah Notoprojo yang saya maksud seperti itu. Nah, dalam hal manusianya itu bagaimana kita membangun unsur dari segi SDM-nya. Seperti itu, bagaimana SDM itu bisa kita dorong, kita maksimalkan untuk memanfaatkan SDA. Tetapi harus dicatat juga, SDA itu tidak harus dihambur-hamburkan, harus dihabiskan. Bukan itu menjadi istilahnya adalah warisan yang diberikan bumi, bukan. Tapi bagaimana kita menata SDA-nya itu, sumber daya alamnya itu, dengan SDM yang harus kita maksimalkan. Seperti itu dari Notoprojonya. Kemudian bangun desanya, banyak orang yang beranggapan membangun itu dari sisi fisik. Tapi buat saya manusianya itu juga harus dibangun. Tetapi kita juga harus siap nih. Kita masuk ke dalam era digital. Kalau istilah yang sekarang era 4.0 seperti itu. Nah, bagaimana tata kelola pemerintahan nanti ke depan Kelurahan Trianggo itu bisa paling tidak sinergi dengan teknologi. Seperti itu. Karena satu hal Mbak Nisa yang saya tangkap dari beberapa kali saya melakukan komunikasi dan dialog dengan warga, sebetulnya permasalahan masyarakat itu, kesimpulan saya cuma satu. Bagaimana masyarakat itu tidak mendapatkan hak dasarnya. Hak dasarnya itu berupa apa? Informasi. Seperti itu. Terlepas Padukuan A katakanlah dapat program, Padukuan B tidak dapat program, Padukuan A itu setiap tahun dapat program dan sebagainya. Kemudian muncul ada istilah pembangunan yang tidak merata. Buat saya kalau informasi itu dibuka, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu. Nah, informasi ini, langkah cita nyata saya adalah bagaimana nanti ini kita bisa sinergikan dengan kecanggihan teknologi. Tetapi garis besarnya teknologi yang dimaksud itu bukan kita menciptakan sebuah prototipe baru yang itu sulit, itu tidak. Tetapi paling tidak bahasa saya
saat kebijakan itu diambil oleh pemerintah kelurahan, panjenengan sebagai warga tahu. Iya. Tetangga jenengan tahu, saudara jenengan tahu, dan itu akan menjadi semua masyarakat kelurahan tahu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan nguri-nguri kabudayaan, itu memang semangat. Karena bukan tidak mungkin kita tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Gampangan saya seperti inilah Mbak, kita harus bisa meraihkan dana keistimewaan yang itu sangat besar. Dan dana keistimewaan ini ingin saya raih, paling tidak itu untuk paling tidak membangun dari sisi budaya, kemudian dari sisi budaya nanti akan ada manfaatnya lagi, efeknya lagi ke sosial ekonomi, seperti itu. Baik, itu berarti tarikannya dari menata, membangun tanpa meninggalkan kebudayaan ya Mas Andri ya. Betul. Nah, dari jargonnya Mas Andri sendiri nih Mas, apa saja yang bisa diaplikasikan di masyarakat Mas? Contoh ya, contoh kecil. Misalkan kita berbicara terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Contoh saja lah, anak-anak muda satu. Hal yang sulit memang kita memahami apa keinginan anak muda, seperti itu. Memang kita harus butuh proses yang panjang, tapi saat kita memahami, ayo kita buatkan pelatihan misalkan. Pelatihan rumah produksi misalkan, seperti itu. Dan saya juga tidak ingin nanti saat saya, insya Allah saya jadi, semua kebijakan itu bahasa saya normatif. Pelatihan memasak, pelatihan menjahit, kan seperti itu yang sering saya lihat di masyarakat. Tetapi besok akan kita balik, masyarakat ini maunya apa? Makanya pernah sedikit cerita ya, saya pernah masuk di salah satu padukuhan, itu saya tidak sosialisasi karena saya tidak membahasakan diri dan tidak menggunakan bahasa sosialisasi. Saya lebih sering menggunakan itu forum grup diskusi. Kemudian saya ditanya, Mbak, Mas Andri, jenengan calon lurah nggih? Insya Allah Bu, nggih. Seperti itu, amin. Iya. Kemudian apa Mas programnya jenengan? Dengan tegas saya jawab, saya tidak punya program Bu. Otomatis mereka di sana bingung, loh iki piye to iki calon lurah kok ora duwe program iki modalnya apa kan seperti itu. Tapi di situ saya jelaskan, Bu, sekarang saya punya program nih Bu. Saya program sapi. Bagaimana saya punya bantuan dari Dinas Peternakan misalkan, peternakan dan pertanian. Saya dapat informasi, Mas, iki ono sapi 5. Mau nggak Bu jenengan saya kasih sapi? Pasti mau Mbak. Tapi apakah tepat sasaran? Saya yakin tidak. Kan seperti itu. Kemudian saya balik, Ibu maunya apa? Dan mereka bercerita, oh aku pengennya jahit Mas, oh aku pengennya warung kelontong Mas, oh aku pengennya misalkan kelompok senam bisa lebih berdaya, itulah. Jadi itu yang saya sebut tadi partisipasi masyarakat. Apa aspirasinya masyarakat itu? Kemudian nanti akan kita angkat menjadi sebuah kebijakan. Saat ini kebijakan ada, turunkan dalam program, turunkan lagi dalam kegiatan. Seperti itu. Itulah salah satu contoh yang tadi saya sebutkan bagaimana mewujudkan banyak mendorong SDM itu dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian terkait dengan budayanya pun cita-cita saya satu Mbak. Ini banyak nih ya. Berbondong-bondong yang saya dengar di beberapa tahun yang lalu banyak kelompok seni itu mengajukan alat. Entah itu seragam, khususnya yang santer ini gamelan. Iya, seperti betul. itu ya, gamelan. Tapi di satu sisi pemerintah daerah pun tidak cukup untuk menggolkan semua, karena kan gamelan itu butuh proses panjang. Tapi kalau saya berpikirnya seperti ini, bagaimana nanti membangun berdasarkan by data. Ada berapa banyak sih kelompok seni budaya yang ada di kelurahan. Kemudian kita tata, setelah kita tata, mereka jangan bergerak sendiri-sendiri, tetapi kita buatkan sanggar. Kita buatkan sanggar, itu tidak hanya biaya pentas yang akan difasilitasi oleh pemerintah, tetapi bagaimana sanggar itu melakukan rutin latihan setiap hari dan itu ada biayanya dari pemerintah. Itulah salah satu cara saya terkait dengan kebudayaan. Kemudian satu hal, buat saya dari sisi agama, ini juga akan saya kejar. Orang, mohon maaf bahasa saya kalau saya salah, terkait dengan kemakmuran, khususnya dalam lingkup di masjid ataupun tempat ibadah. Saya lebih berpikir oke lah kalau itu memang dalam wujud fisik pembangunan, oke. Tetapi saya lebih mengarah, ayo bagaimana nih masjidnya, tempat ibadahnya sudah baik, sudah sangat representatif untuk kita ibadah, tetapi bagaimana kita mengajak nih
Apalagi kita sekarang mengalami krisis ya, bahasa saya krisis anak kecil, anak-anak zaman sekarang tidak lagi unggah-ungguhnya kurang, kemudian fenomena klite. Lah ini bagaimana nih? Bisa kita tarik atau bisa kita ikut sertakan untuk memakmurkan masjid seperti itu. Langkah saya apa ya? Langkah saya nanti dalam hal ini adalah bagaimana nanti saya melakukan ya guru-guru TPA kita ajak. Kemudian nanti kita fasilitasi dalam bentuk pelatihan, membuat kurikulum, tidak hanya dari sisi agama tetapi dari sisi adat ataupun kebiasaan ataupun tradisi-tradisi budaya Jawa yang itu jangan sampai hilang. Itu kita didik, kita lakukan prosesnya itu di dalam dalam lingkup tempat ibadah lah, dalam sebuah tempat ibadah. Masjid menjadi makmur, aktivitas di sana menjadi seperti itu. Itu ya banyaklah mimpi-mimpi saya, tetapi di sini pun saya juga tidak akan berhasil, Mbak, tanpa adanya kekuatan kolektif dari masyarakat. Oh iya ya, sebenarnya membangun pemerintahan, membangun kesejahteraan masyarakat itu butuh proses. Tetapi prosesnya ini yang mau saya ajak masyarakatnya. Kalau masyarakat mau, ayo kita sama-sama bangun. Seperti itu. Itu sedikit cerita lah dari Notoprojo, kemudian bangun desa, nguri-nguri kebudayaan seperti itu. Ya, baik Mas. Itu kan hal-hal yang nanti bisa dilakukan berdasarkan jargonnya Mas Andri ya. Kalau selama ini yang sudah dilaksanakan nih Mas, dengan dasar jargonnya Mas Andri itu apa aja Mas? Boleh dong di-share Mas. Yang sudah dilaksanakan? Iya. Yang sudah dilaksanakan pelatihan, Mbak. Pelatihan karena memang kalau di episode pertama kemarin, yang kemarin itu saya pernah menyebut teras solusi, ya itulah mereka lah yang membantu saya untuk menjembatani semua aspirasi-aspirasi masyarakat dari teras solusi tersebut dari tahun 2014 sampai sekarang. Apa keinginannya masyarakat ya itu yang kita fasilitasi. Ada pelatihan bengkel, tetapi ya keterbatasan kami, Mbak, pada saat itu karena ya kami hanya mengikuti program yang ada di OPD ataupun di dinas. Jadi dinas menyampaikan ke kami, Mas ada program pelatihan bengkel, pelatihan las, ya kita baru mencari. Seperti itu. Tetapi yang sedang kita perjuangkan ini, kita merumuskan pelatihan yang itu sesuai dengan masyarakat. Artinya kan kita harus masuk dulu dalam tataran birokrasi itu, dalam hal ini adalah pemerintahan. Nah, yang sudah dilakukan itu, Mbak. Kemudian bagaimana cita-cita saya, kalau di desa itu mungkin jenengan pernah dengar ada tanah kas desa, seperti tanah itu. Kas desa, ya, nah, itu bagaimana itu nanti mimpi saya luasan tanah kas desa itu kita data bagaimana nanti kita bisa share. Kita share dalam artian kita membentuk kelompok apa masyarakat ini. Perikanan oke, kita bangun banyak kolam. Peternakan oke, kita bangun banyak kandang. Terus ada masyarakat yang kritis bertanya ke saya, uangnya dari mana Mas? Saya cuma tanya, niat nggak? Kalaupun niat, oh yuk, oke. Kita punya dana desa, kita punya alokasi dana desa, kemudian kita juga bisa share ke kabupaten, kita bisa share ke provinsi, apalagi Mbak Nisa kan tahu persis ya provinsi itu bagaimana mengaksesnya, anggarannya seperti apa. Di 2 bulan kemudian saya juga sedikit banyak lihat story-nya Mbak Nisa yang lagi lembur ngurus pokok-pokok pikiran dewan, kemudian belum lagi ada celah dari dana keistimewaan, ya itulah yang harus kita share ke masyarakat. Masyarakat jangan dibuat duitnya saka ngendi seperti itu. Sebenarnya duitnya ki ono. Ning bagaimana calon pemimpin ini mau mengakses uangnya untuk diturunkan ke masyarakat atau tidak. Ya, betul sekali Mas. Wah, menarik sekali ya Mas bahasan kita hari ini. Namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas Mas Andri. Namun sebelumnya tadi yang dijelaskan Mas Andri jargonnya luar biasa sekali ya Mas. Dari menata, membangun dan tanpa meninggalkan kebudayaan itu sangat luar biasa ya Mas. Mas Andri, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas ya. Sama-sama Mbak Nisa. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton Miguno Talks episode kali ini. Nantikan video Miguno Talks selanjutnya. Dan saya Anissa Herdaningtyas pamit undur diri. Terima kasih.